Kompas Malam didukung oleh polisi bersama PGN menggelar olah TKP lanjutan. Ledakan rumah di Medan dipastikan akibat kebocoran gas. Jalan damai antara Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran. AS minta anggaran tambahan ke parlemen untuk menyerang Iran. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S.Dea. Presiden Prabowo resmi tunjuk Kuntali sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. John Herdman mengaku puas dengan progres skuad Garuda jelang Piala AFF 2026. Halo, apa kabar saudara? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Arizona Gali. Selain 5 sorotan utama tadi saudara, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda pada malam hari ini dalam Kompas TV Independen Terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama saudara, sebuah ruko di kawasan Pasar Ciputat Tangerang Selatan terbakar. Kobaran api terlihat hingga flyover. Sebelum ke Ciputat saudara, ada informasi kebakaran yang melanda pasar tradisional kayu tanam di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Belasan kios hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api terus membesar dan merembet ke sekitarnya. Sedikitnya 15 kios hangus terbakar. Kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas di salah satu kios. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Posisi pemadam Lubu Alung, Padang Panjang. Angin ledakan gas berkemungkinan dari gas yang bocor di salah satu warung yang ada di 15 warung yang terbakar ini. Korban jiwa ada? Korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Ada 1 orang yang sesak napas karena asap yang cukup banyak karena faktor cuaca angin yang kencang di sini, Pak. Sementara sebuah ruko di kawasan Pasar Ciputat Tangerang Selatan terbakar. Kobaran api terlihat hingga flyover. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko yang berada di ujung pasar. Padatnya posisi ruko membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan yang berada di sebelahnya. Sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan belum ada keterangan resmi dari petugas damkar. Informasi berikutnya saudara, sengketa lahan antara pemerintah kota Bukit Tinggi dengan Universitas Fort de Kock diwarnai kericuhan hingga pemukulan. Akibatnya 2 orang dosen dan 1 petugas keamanan kampus terluka. Dalam rekaman CCTV, kericuhan terjadi saat pihak Pemkot hendak melakukan pemasangan plang di lahan yang berada di belakang Universitas Fort de Kock. Para mahasiswa yang menghadang sempat beradu argumen, kemudian saling dorong hingga berujung bentrok. Pihak kampus mengklaim lahan yang dipasangi plang telah menjadi objek perkara hingga tingkat Mahkamah Agung dan putusan tersebut telah ditunjukkan kepada petugas sebelum pemasangan plang.
2 dosen dan 1 petugas keamanan kampus terluka, dan pihak kampus membuat laporan ke polisi atas dugaan tindakan penganiayaan. Baik, tadi sudah kita terima laporan awal dari masyarakat, ada dugaannya terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Untuk laporan sementara masih berproses, untuk pelapor pun juga sementara kita masih melaksanakan visum. Mungkin untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali. Saudara, polisi memastikan ledakan yang menghancurkan rumah mewah di Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara dipicu detonasi gas metana. Kesimpulan didapat usai olah TKP lanjutan. Olah TKP lanjutan digelar kepolisian bersama PT Perusahaan Gas Negara Rabu sore. Hasilnya menunjukkan terdapat gas yang terkonsentrasi di dalam rumah hingga memicu ledakan. Tim juga menemukan 3 terminal jaringan pipa gas di dalam rumah. Untuk memastikan titik kebocoran gas, tim investigasi gabungan akan kembali menggelar olah TKP esok hari. Dari hasil-hasil ini menunjukkan bahwa ada di sana kebocoran gas dan kemudian kebocoran gas ini memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nah, penyebab apa yang mendetonasi? Nah, ini sangat mungkin banyak ya. Pertama, di sana memang kita temukan juga ada dupa. Lalu ada juga kegiatan yang di sana yang bisa memicu. Jadi ini sangat banyak kemungkinan yang bisa memicu. Tapi yang paling penting di sana bahwa ada gas yang terkonsentrasi sehingga terpicu dan menyebabkan ledakan. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai hasil olah TKP, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Emir Syahpurba di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Emir. Emir, fakta-fakta apa saja yang didapat dari lokasi ledakan hingga akhirnya disimpulkan penyebabnya adalah gas metana? Ya, selamat malam, Gali dan juga saudara. Memang petang tadi telah usai dilakukan olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari penyidik Polri, kemudian dari Lapor, Brimob, dan juga pihak dari perusahaan gas negara. Yang dari olah TKP lanjutan tersebut didapati kesimpulan bahwasannya ditemukan adanya kandungan gas metana yang menjadi penyebab ledakan. Adanya jejak metana yang ditemukan, kemudian kondisi pintu, juga dinding rumah, dan juga jendela yang roboh bagian depan mengindikasikan bahwasannya ledakan berasal dari dalam rumah, sehingga tim gabungan yang tadinya melakukan olah tempat kejadian perkara memastikan bahwasannya ledakan tidak berasal dari luar rumah. Kepala Subbidang Fisika dan Komputer Bitafro Polda Sumut tadinya mengatakan terdapat 3 terminal jaringan pipa gas di dalam rumah yang roboh. Dan dalam peristiwa ini, Galih dan juga saudara, bagian rumah yang menjadi titik terparahnya yaitu merupakan pada lantai 2 bangunan. Dan juga mengingat karakteristik gas metana lebih ringan daripada udara, semakin mengindikasikan bahwasannya ledakan disebabkan oleh gas metana yang terdetonasi. Sementara untuk pemicunya sendiri, memang tadi dari pihak Ditlapor mengatakan banyak pemicu ledakan. Namun yang terpenting di sini adalah tim gabungan menemukan adanya kandungan gas metana di dalam rumah tersebut. Dan juga tim penyidik mengatakan bahwasannya beberapa barang di dalam rumah tersebut dalam kondisi terbakar singkat yang juga menunjukkan karakter pembakaran yang disebabkan oleh gas. Sementara untuk memastikan titik kebocoran, Kapolres Tabes Medan tadi mengatakan akan melakukan tim investigasi akan melakukan olah TKP lanjutan lagi yang akan dilakukan pada besok hari. Dan memang Gali dan juga saudara, ledakan ini menyebabkan 6 korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Kuatnya ledakan yang terjadi pada Senin lalu ini juga menyebabkan beberapa rumah di sekitar sumber ledakan juga mengalami kerusakan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Emir Syahpurba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Teror begal di Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga resah. Seorang warga bahkan sampai harus memesan 3 ojek online untuk mengawalnya pulang karena takut jadi korban begal. Pesan ojek 3 guys, aduh mau pulang jam 2 pagi. Ditemenin sama kakak. Makasih ya kak. Makasih ya pak. Senang tidak baik-baik saja guys. Pengawalan. Claudia,
warga kota Bandung ini terpaksa memilih pulang dari nobar final Piala Dunia dengan cara tak biasa. 3 ojek online sekaligus ia pesan hanya untuk mengawalnya pulang. Langkah ini terpaksa dilakukan Claudia demi keselamatan usai mendengar sang kawan jadi korban begal tak jauh dari lokasinya. Ini kalau misalkan lagi Piala Dunia, otomatis di jalan kan makin sepi ya Kak ya. Saya takutnya di situ jadi jadi puncak maraknya begal. Karena kebetulan juga di jam 1.58 temen saya juga ada yang ngabarin kalau temennya ada yang dibegal di jalan BKR. Niatnya saya mau pulang bareng gitu ya, nungguin yang nobar jam 4, tapi ya harus pulang karena ada kerjaan juga paginya. Jadi ya udah saya pesan 3 ojol. Dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lain ini juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Kecemasan akan begal juga menghantui Eki, pengemudi ojek online yang biasa beraktivitas di jalanan pada malam hari. Ia mengaku saat ini tak bisa leluasa untuk mengambil orderan terutama pada malam hari. Malam terus ya, kalau ojol kan siang sampai malam tuh ya khawatir juga gitu loh. Kita juga kalau mau ngambil orderan yang sudah larut malam, yang nggak pinggir-pinggir juga khawatir gitu. Ya begal. Iya. Kadang saya batalin aja, kadang ke daerah-daerah yang saya kira itu sepi, rawan, beresiko, ya saya nggak ambil. Keresahan warga bukan tanpa sebab. Pekan lalu, aksi pembegalan sadis terjadi di flyover Kopo. Seorang warga dibegal saat pulang kerja. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku pembegalan di flyover Kopo dan juga pelaku begal lain yang kerap beraksi di Jalan BKR dan Babakan Ciparai. Rekan-rekan sekalian, contoh bisa salah satu begal di flyover Kopo Bandung ya, di mana lokasinya ini terjadi di flyover Kopo Bandung ini pada tanggal Selasa 14 Juli 2026 subuh pagi saat korban berangkat kerja. Kita dapatkan ini ada kurang lebih sejak bulan 19 ini ya. 19. Ada 19 ya. Jawa Barat. Ya di Jawa Barat ini yang kita itu kan se-Jawa Barat. Ada 19 kasus ya. Dan dari 19 ini ada kurang lebih. Menanggapi keresahan warga, Pemkot Bandung berupaya memberikan rasa aman dengan meningkatkan intensitas patroli di titik serta jam-jam rawan kriminalitas. Selain itu, proses penganggaran dan pengadaan untuk memperbanyak penerangan jalan juga tengah disusun. Juga setiap malam itu sangat khawatir, terutama di Jalan Layang Kopo dan di Handapna. Itu kan salah satu titik rawan. Kemudian titik rawan juga di Kiaracono. Bahkan waktu itu saya pernah nangkep satu kelompok begal gitu. Nah, ini saya yakin kepolisian juga tidak tinggal diam. Kita akan bekerja keras ya untuk mengembalikan rasa aman kepada warga dan juga para pengunjung kota Bandung. Yang patroli malam? Patroli masih jalan. Warga berharap langkah serius bisa dilakukan pemerintah kota Bandung agar warga bisa beraktivitas normal tanpa dihantui kecemasan akibat begal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, jalan damai antara Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran. AS minta anggaran tambahan ke parlemen untuk menyerang Iran. Selengkapnya saja. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Iran merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal dan drone dalam sebuah operasi militer yang diklaim menargetkan fasilitas Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Tayangan itu menampilkan sejumlah rudal yang diluncurkan secara bergelombang dari peluncur bergerak di beberapa lokasi yang tidak diungkap secara rinci. Pemerintah Iran menyebut serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang menyasar fasilitas serta kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran merilis video drone Shahed ditempel stiker bergambar pemain timnas Spanyol Lamine Yamal membawa bendera Palestina. Peluncuran drone dengan stiker Lamine Yamal itu dilakukan bersamaan dengan diluncurkannya gelombang ke-24 Operasi Victory.
Drone dan rudal Iran meluncur ke sejumlah situs militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, militer Amerika Serikat menyelesaikan serangan malam ke-11 terhadap Iran pada Rabu pagi. Komando Pusat AS menargetkan hanggar pesawat dan lokasi penyimpanan drone Iran. Serangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa serangan akan diintensifkan dengan negosiasi dan pengiriman melalui Selat Hormuz yang sebagian besar terhenti. Kedua belah pihak berupaya mendapatkan pengaruh dengan menargetkan infrastruktur sipil. Jalan damai antara Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran. Setelah Amerika Serikat menuding Iran menyerang kapal-kapal dagang tanker di Selat Hormuz, keduanya kembali sengit saling serang sejak awal Juli. Kandasnya upaya damai diperkuat dengan langkah Amerika Serikat yang menyiapkan anggaran tambahan untuk perang. Dalam sidang bersama Komite Alokasi Anggaran Senat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meminta tambahan anggaran perang sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Hegseth bilang pendanaan tambahan untuk perang merupakan suntikan dana yang mendesak dan diperlukan. Namun usulan tambahan anggaran perang itu menuai protes. This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs of our department. The supplemental funding request is not a substitute. 1.5 trillion. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion. Sementara itu di tengah upaya diplomasi yang sebelumnya disuarakan Marco Rubio, Trump menolak bertemu Iran. Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Iran menepis pernyataan Amerika Serikat soal terbukanya upaya diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, bilang, jika Amerika Serikat terus memaksakan kehendak, maka Iran akan merespons dengan mempertahankan martabat serta kedaulatan nasionalnya. این آمادگیشون رو بارها دیدیم، امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه، منظورش تحمیل، ارعاب، تهدید و تحریم هست. و قطعاً مادامی که در این فضا باشند و به دنبال تحمیل خواسته‌هاشون بر ملت ایران باشند، حتما پاسخ ما متقابلا دفاع از کرامت و حاکمیت ملی ایران خواهد بود. Di sisi lain, pada Selasa waktu setempat, Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pakistan sebagai mediator kunci diplomasi damai antara Amerika Serikat Iran mengaku prihatin atas meningkatnya eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran. Namun Pakistan berkomitmen tetap menjadi fasilitator perdamaian keduanya. Sikap abu-abu Amerika Serikat Iran soal perdamaian membawa kekhawatiran bahwa perang sengit di Timur Tengah jadi berkepanjangan. Dunia menanti, masihkah ada harapan Amerika Serikat Iran berdamai di tengah tensi yang kian memanas? Saudara, AS ajukan tambahan dana perang ke Kongres. Apakah ini sinyal bahwa AS memilih perang skala penuh dengan Iran? Kita bahas bersama pengamat militer CIDE, Anton Aliabas. Selamat malam, Mas Anton. Mas Anton, AS ini mengajukan tambahan anggaran perang. Apakah ini sinyal AS memilih melanjutkan perang berkepanjangan dibanding meneruskan untuk upaya damai, Mas Anton? Ya, jelas pastinya ketika meneruskan perang itu membutuhkan ongkos, gitu ya. Itu satu. Kenapa? Karena jelas mereka harus satu untuk operasional dari peperangan itu sendiri. Kedua juga nanti mereka harus juga menyiapkan munisi dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau memang uangnya harus disiapkan, gitu. Jadi bagi saya, apakah itu kemudian sinyal bahwa mereka akan perang kembali seperti pada awal Maret lalu, gitu? Saya masih belum yakin bahwa
ada indikasi sejauh ini iya, karena ketika kita misalnya melihat bagaimana ada penambahan pesawat tanker gitu ya di kawasan Israel misalnya, itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa memang ada persiapan untuk operasi udara lagi. Tapi apakah nanti kemudian operasinya akan benar-benar dieksekusi atau tidak, tentu saja itu nanti akan membutuhkan perhitungan lebih lanjut, karena memang sejauh ini Partai Republik sudah tidak solid, itu satu. Kedua, dukungan publik atau approval terkait perang Iran itu sudah menyentuh angka 30%. Artinya udah sangat rendah gitu. Jadi dengan kata lain, ketika mereka sedang bersiap untuk menghadapi pemilu setelah, tentu saja ini ada potensi akan melemahkan posisi Partai Republik itu sendiri. Jadi kita di satu sisi bahwa ada indikasi seperti itu, tapi apakah itu nanti dieksekusi atau tidak, itu tentu saja lain soal. Artinya begini Mas Anton, ada indikasi bahwa memang potensinya kecil untuk mencairkan dana permintaan untuk kembali perang oleh AS dari parlemen. Ya, karena pastinya akan tough ya, apalagi misalnya parlemen sendiri kan sudah menggolkan War Power Resolution ya, di mana bahwa ketika untuk melanjutkan perang itu membutuhkan otorisasi dari parlemen. Itu saya pikir itu, dan apalagi ada sejumlah partai senator dari Partai Republik itu yang sudah membelot ke pihak Demokrat misalnya, itu kan sudah menunjukkan gelagat. Belum lagi ketika cerita tentang sejauh ini memang sudah terjadi kerapuhan kalau di sisi Partai Republik, mereka sudah tidak lagi solid mendukung Trump, karena bagi mereka butuh juga kejelasan sebenarnya nanti bagaimana perang ini akan berakhir, dan itu kan yang belum pernah sama sekali dijelaskan oleh Trump. Bahwa berulang kali Trump selalu menyatakan bahwa militer Iran sudah lemah, sudah hancur dan lain-lain, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu terus-menerus mengalami serangan, dan itu mengalami kehancuran yang cukup signifikan. Jadi bagaimana mungkin kemudian antara klaim gitu ya dengan kemudian kenyataan fakta di lapangan, Iran masih tetap bisa melakukan perlawanan. Ini kan yang menjadi sulit bagi politisi di Kongres itu kemudian mendukung penuh niat dari Mas Anton, jika AS memang memiliki keterbatasan dana ataupun dana nanti di stop, bagaimana Anda melihat kekuatan AS untuk jika terjadi perang lanjutan? Ya, sejauh ini sih yang saya lihat adalah perangnya memang sifatnya adalah limited war, bukan model perang besar selayaknya pada awal Maret lalu gitu ya. Jadi serangan-serangan ditujukan adalah instalasi militer yang diserang di daerah Iran, misalnya di Iran Selatan, lalu memang udah ada beberapa infrastruktur, tapi sejauh ini ada perang-perang terbatas gitu ya. Jadi sasaran-sasaran terbatas yang memang dicoba kontrol oleh pihak Amerika Serikat damage-nya gitu ya. Jadi mereka memang tidak lagi menerapkan strategi pada awal peperangan ini terjadi pada akhir Februari dan awal Maret misalnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola target, pemilihan target serangan dan lain-lain itu jauh berbeda. Jadi saya melihatnya memang eskalasi kali ini itu memang untuk mengimbangi diplomasi negosiasi yang sedang dilakukan gitu. Jadi saya tidak melihat bahwa misalnya proses negosiasi damai itu kemudian sudah hancur, sudah stop sama sekali, enggak. Tapi memang kekuatan militer yang digunakan oleh kedua belah pihak ini memang sengaja dilakukan untuk apa? Untuk menjaga posisi masing-masing dalam meja perundingan, dan perundingannya sendiri masih tetap berlangsung gitu loh. Jadi walaupun memang kita belum melihat ada direct negotiation seperti sebelumnya di Burgenstock misalnya, tapi ini adalah bagian dari cara mereka para masing-masing pihak untuk bernegosiasi. Jadi memaksimalkan tuntutannya bisa disetujui oleh pihak lawan. Begini Mas Anton, sejauh ini kan memang Iran ini memilih untuk menyerang atau target sasaran mereka di negara Teluk, di mana terdapat fasilitas-fasilitas militer AS. Apakah ini juga bisa menjadi sebuah strategi Iran untuk melumpuhkan kekuatan militer AS hingga dia bisa membaca bahwa memang Iran ini kesulitan dana? Ya, ada 3 hal yang bisa kita lihat kalau misalnya kita mencermati serangan Iran di kawasan ya, terutama untuk target-target militer Amerika Serikat. Pertama adalah dia ingin unjuk kekuatan di regional, bahwa saya masih mampu walaupun Amerika Serikat mengklaim bahwa saya sudah hancur, itu satu. Kedua, dia juga ingin memberikan tekanan psikologis pada negara-negara di kawasan bahwa sudahlah, jangan memberikan perlindungan atau dukung Amerika Serikat. Yang ketiga tentu saja yang bagi saya
ini adalah pilihan realistis dari Iran untuk menghindari terjadinya eskalasi yang tidak perlu, gitu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa serangan balasan saya ke Amerika Serikat cukup kepada instalasi militer mereka di sini, bukan langsung misalnya menyerang kapal perang ataupun kapal induk yang ada di Laut Arab misalnya. Itu tentu saja akan memicu eskalasi, akan jauh lebih cepat ketimbang misalnya serangan-serangan di sini. Jadi saya melihatnya ada tiga hal itu ya, Mas. Jadi memang pilihan itu pun juga Iran sendiri sudah mengontrol bahwa akan sejauh mana dampaknya. Toh misalnya sejauh ini negara-negara di kawasan itu selalu melihat, sejauh ini masih melihat bahwa ini adalah bukan perang kita, jadi ngapain kita harus repot-repot untuk ikut terlibat misalnya, walaupun mereka kemudian masih mengecam dan lain-lain. Mas Anton, Mas Anton, dengan kondisi seperti saat ini masih ada nggak sih harapan damai untuk keduanya? Saya pikir kalau masih ada iya, karena saya mendapatkan informasi misalnya dari mediator, ini ada mediator ada 4 negara, ada Oman, ada Qatar, ada Mesir, dan ada Pakistan masih mengupayakan untuk terjadinya kelanjutan dan negosiasi. Ini sekarang ini ada proposal gencatan senjata selama 10 hari, gitu, gencatan selama 10 hari, dan fokusnya adalah bagaimana menyepakati adanya koridor tengah di Selat Hormuz. Jadi koridor tengah di Selat Hormuz ini ada wilayah antara Oman dan Iran, itu yang kemudian menjadi jalur pelayaran. Ini yang rencananya akan dinegosiasi, walaupun sekitar ketika cerita tentang time frame-nya 10 hari itu disebutkan bahwa itu adalah usulan dari Iran, sementara dari Amerika Serikat mereka tidak, sejauh ini belum menyepakati time frame-nya adalah 10 hari. Mereka inginnya lebih panjang gitu, karena bagi mereka 10 hari itu sudah terlalu absurd gitu. Baik, tentunya kita berharap bahwa negosiasi ini bisa dilakukan dan kesepakatan damai bisa tercapai. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer CIDIA, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi. John Hartman mengaku puas dengan progres skuad Garuda jelang Piala AFF 2026. Saudara, Timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup melawan tim Liga Super Bali United. Dalam pertandingan ini, Garuda menang 3-0. Pertandingan melawan Bali United menjadi tolok ukur bagi John Hartman untuk mengetahui seberapa jauh progres pemain Timnas jelang Piala AFF. Dalam pertandingan ini, Timnas menang atas Bali dengan skor 3-0 lewat gol Mark Locke, Donny Tree, dan Mitchell Baker. Hartman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang kini dinilai sudah menunjukkan identitas tim. Dalam rilis yang kami cuplik dari Kita Garuda, John Hartman bilang, tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami. Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini. Jelang berakhirnya pemusatan latihan di Bali, tersisa 22 pemain yang masih bergabung latihan. Namun John Hartman hingga kini belum umumkan apakah pemain yang tersisa di TC merupakan skuad akhir atau bukan. Sementara tim lawan seperti Singapura dan Kamboja telah merilis pemain yang akan berlaga di Piala AFF. Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026. Indonesia akan berhadapan dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pertandingan perdana Timnas akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli mendatang. Laga di Piala AFF ini akan jadi pembuktian bagi seorang John Hartman apakah mampu mempersembahkan gelar AFF pertama kalinya untuk Indonesia. Membahas soal persiapan Timnas jelang Piala AFF 2026, kita sudah bersama analis sepak bola M. Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Bung Kus, skuad Piala AFF belum dirilis. Apakah ini menandakan adanya persaingan di Timnas ini sangat ketat atau ada pertimbangan khusus dari John Hartman? Sebetulnya persaingannya memang ketat ya, tapi tidak seketat yang dibayangkan kalau seandainya tim ini full tim. Sebetulnya ini belum diumumkannya skuad akhir ini lebih karena keinginan atau kehati-hatian John Hartman
yang menyadari betul bahwa target pertama yang dibebankan kepada dia untuk membawa tim juara ini bukan hal yang mudah ya. Memang kita tahu bahwa kalau timnya lengkap, John Hedman mungkin lebih mudah untuk optimis ya. Tapi kan skuad Piala AFF atau Asian Championship ini kan bukan skuad penuh. Beberapa pemain utama bahkan juga tidak bisa dimainkan. Termasuk Justin Hubner yang di saat-saat akhir tampaknya lebih fokus ke persiapan Fortuna Sittard di pramusim. Dengan skuad yang seperti sekarang, memang John Hedman tentu harus berhitung betul kemampuan tim untuk mencapai target juara. Jadi kalau persiapannya diukur dari tim yang penuh atau full squad, mungkin John Hedman akan lebih mudah menentukan squad 23 pemain. Tapi karena pemain yang sekarang dimiliki, pemain-pemain yang berbeda, makanya dia cenderung hati-hati karena dia tahu tidak mudah untuk mencapai target juara itu. Lalu bagaimana dengan skuad yang Anda melihat kedalamannya seperti apa? Iya, terus terang memang skuad yang dimiliki oleh Hedman sekarang tidak sedalam kalau misalnya pemain-pemain diaspora kita di Eropa bisa bergabung ya. Terutama terasa kedalaman skuad yang agak kurang itu di lini depan ya. Tidak adanya pemain sekelas Ole Romani itu membuat kita di posisi striker agak kurang pemain yang punya kemampuan menjadi target man. Makanya Mitchell Baker yang sebetulnya baru disumpah dan belum pernah teruji bermain secara resmi itu kan akhirnya kita panggil juga untuk masuk menjadi bagian dari skuad, apalagi setelah beberapa pemain mengalami cedera termasuk Yakob Sayuri. Menurut saya memang ini persiapan yang tidak ideal bagi Indonesia dengan adanya beberapa pemain yang cedera, beberapa pemain yang tidak bisa bergabung dengan tim, sehingga memang John Hedman harus sangat hati-hati dalam mempersiapkan tim, harus sangat hati-hati dalam memilih 23 nama terakhir yang akan dibawa. Dan kita tahu bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi ini kan lawan-lawan yang tidak mudah. Dengan format 5 tim dalam satu grup ini kan kita minimal harus menang di 2 laga kandang plus 1 kemenangan di laga away. Nah, 2 laga kandang termasuk berat. Dan begini bungkus, kita satu grup dengan Vietnam. Ini apakah ini jadi ujian bagi Hedman? Betul. Jadi 2 laga kandang yang kita miliki itu kan lawan-lawan yang berat ya. Ada Vietnam, ada Kamboja, dan itu pertandingan-pertandingan yang kita wajib menang. Padahal lawan-lawan yang kita hadapi di pertandingan home itu bukan lawan yang mudah. Vietnam ini di 6 laga terakhir 2025 sampai 2026 ini itu mereka belum terkalahkan, bahkan selalu menang. Jadi memang persiapan mereka cukup baik untuk menghadapi Asian Championship ini. Mereka juga punya striker Brasil yang sangat baik, Nguyen Xuan Son. Nah, Kamboja yang biasanya selama ini menjadi salah satu lawan yang mudah dikalahkan, sekarang juga menjadi lawan yang tidak mudah dikalahkan. Kamboja juga sekarang menjadi lawan yang cukup kuat. Mereka punya pemain dari Uzbekistan, Mirzaev, punya gelandang dari Brasil, Iago Bento, bahkan juga punya striker yang berasal dari Pantai Gading, Koulibaly. Jadi Kamboja yang sekarang akan kita hadapi adalah Kamboja yang berbeda, yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Makanya kita harus sangat hati-hati memanfaatkan 2 laga home untuk menang, karena 2 laga away tentu di atas kertas tidak lebih mudah untuk dimenangkan dibanding 2 laga home. Tapi begini bungkus, kita memang timnas ini belum merilis siapa saja pemainnya. Namun jika kita melihat banyak pemain yang berebut di Liga Super, ini apakah jadi keuntungan bagi John Hedman untuk memilih siapa timnya nanti? Iya betul, jadi beberapa pemain yang sudah bermain di kompetisi domestik memang memberikan keuntungan ya. Tapi jangan lupa bahwa tim yang dimainkan di AFF ini kan sebagian besar pemain yang ada di TC saat ini sebelumnya bukan merupakan pemain utama ketika timnya dalam keadaan full squad. Nah karena itu biasanya pelatih juga berbeda pemahamannya tentang pemain yang sudah biasa main reguler dengan pemain yang sebelumnya bukan merupakan pemain reguler. Jadi kalau ada Jai Ijes, kalau ada Kevin Dix, sudah tutup mata, sudah tahu kualitas mereka. Tapi sekarang yang ada di squad kan pemain-pemain yang sebelumnya bukan merupakan pilihan utama. Makanya dia sangat berhati-hati. Singkat saja, bungkus tadi Anda sempat menyinggung bahwa ambisi juara, apakah ini akan menjadi beban bagi John Hedman? Tentu saja ini tepatnya tantangan ya, bukan beban ya, tantangan bagi John Hedman. Karena dia sudah memulai tugasnya di timnasnya cukup baik. Di 4 laga yang sudah dijalani kan kita sekali kalah dari Bulgaria. Tapi secara permainan tim kita ini sangat baik. Timnas Indonesia di tangan Hedman mulai menunjukkan kualitas yang diinginkan atau ekspektasi publik ini terpenuhi dengan performa timnas dalam beberapa laga internasional ya. Karena itu timnas sekarang berharap timnas ini bisa perform di AFF atau di Asian Championship. Padahal mungkin publik sebagian besar tidak paham bahwa materinya berbeda antara yang kemarin tampil dalam international friendly match dengan yang akan main di Asian Championship.
tapi ekspektasi publik sudah sangat tinggi. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh Hetman, bagaimana mewujudkan ekspektasi publik untuk membawa Indonesia juara. Baik, kita sama-sama menunggu Bungkus siapa saja nanti pemain timnas yang akan dirilis untuk berlaga di Piala AFF 2026. Terima kasih Bung Kusnaini, analis sepak bola telah bergabung bersama kami. Saudara Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeang. Selengkapnya usai jeda. Masih bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Aksi unjuk rasa menuntut penangkapan dan transparansi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-jaksa muda pidana khusus Kejaksaan Agung dilakukan di depan gedung Kejagung. Kericuan hingga aksi saling dorong antara massa polisi sempat terjadi dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM Persatuan Indonesia. Suara menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergema di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Bahkan massa mengancam akan bermalam di depan gedung Kejaksaan Agung apabila tuntutan mereka tak dipenuhi. Meminta kejelasan dari pihak Kejaksaan Agung terkait kasus dari Febri Ardiansyah yang saat ini mungkin banyak teman-teman perjuangan juga turun aksi di depan Kejaksaan Agung untuk menuntut tangkap dan adili Febri Ardiansyah. Berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto sudah menaikkan keputusan Presiden menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan alasan penunjukan Kuntadi berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kuntadi selama ini dikenal sebagai jaksa karir yang pernah menangani korupsi tata niaga timah dan pengadaan infrastruktur BTS Kominfo. Jadi beberapa pejabat yang masuk ke dalam Kepres tersebut adalah atas nama yang pertama Dr. Asep Nana Mulyana, SH Mhum, selaku Wakil Jaksa Agung. Kemudian Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SHMH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kemudian Dr. Kuntadi, SHMH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nanik Esdeang yang mundur karena alasan kesehatan. Presiden melantik Sudaryono di Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Usai dilantik, Sudaryono memastikan takkan meladeni permintaan atensi seputar program makan bergizi gratis dari keluarga, saudara maupun kerabat. Ia menegaskan jika ada yang mengaku relasi kepala BGN dan bicara soal MBG, dilaporkan saja ke pihak berwajib. Saudara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, melantik Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB seluruh Indonesia di Taman Fathaillah, Kota Tua, Jakarta. Sebanyak 514 Dewan Pengurus Cabang PKB dilantik untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Seluruh Ketua DPC yang dilantik mengenakan pakaian adat daerah masing-masing yang menegaskan posisi PKB sebagai partai nasionalis yang menjaga perbedaan suku, budaya, dan agama. Pelantikan ini dilakukan dalam rangkaian perayaan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa dengan tema Arah Baru Amanat Ekonomi Indonesia. Menjadi niat PKB bahwa PKB adalah partai nasional, partai nasionalis yang akan terus menjaga semua perbedaan, menjaga semua perbedaan suku, agama, perbedaan budaya menjadi satu kesatuan. Saudara, jelang perayaan hari lahir ke-28 PKB di Jakarta, apa saja persiapan yang tengah dilakukan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Esra Ambarita dan juru kamera Andini Anissa. Selamat malam, Esra.
Esra, apa saja rangkaian perayaan Harlah ke-28 PKB pada malam ini dan bagaimana persiapan untuk acara puncak? Ya, selamat malam Gali dan juga saudara. Sebenarnya ada dua rangkaian utama dalam Harlah PKB ke-28 ini yang digelar di alun-alun Fathahillah di Kota Tua. Ini intinya adalah untuk melantik DPC PKB se-Indonesia dan juga untuk melantik nantinya DPW perempuan PKB di Indonesia juga. Dan ini masih berlangsung. Tadi diawali dengan dari kader maupun dari DPC ini sudah masuk secara defile begitu ya, dengan defile menggunakan busana dari masing-masing provinsi, dan setelah itu tadi mendengarkan langsung kata sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan saat ini tengah berlangsung pelantikan sebanyak 514 DPC PKB se-Indonesia yang dilangsungkan atau dipimpin langsung tadi ini dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan masih berlangsung. Nah, setelah itu baru nanti akan diberlangsungkan dari pelantikan DPW perempuan PKB juga, dan dilakukan nanti ada acara hiburan karena tadi sempat juga ada tarian begitu ya, tarian tradisional Jakarta. Kemudian nanti barulah nanti akan ada acara hiburan juga yang diberikan kepada lebih dari 2.000 peserta. Nah, tema kali ini juga cukup menarik mengingat tadi dari beberapa kader ini menggunakan busana dari masing-masing provinsi. Ini dari PKB hendak menyampaikan pesan bahwa meskipun berbeda suku, berbeda budaya begitu ya, tapi harus tetap merawat dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan setelah itu juga bahwa masih akan berlangsung untuk Harlah ini besok dengan acaranya dimulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Gali. Terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi kebakaran melanda kawasan pasar tradisional di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Saudara, sebuah ruko di kawasan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan terbakar. Kobaran api terlihat hingga flyover. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko yang berada di ujung pasar. Padatnya posisi ruko membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan yang berada di sebelahnya. Sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan belum ada keterangan resmi dari petugas damkar. Kebakaran juga melanda kawasan pasar tradisional di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya belasan kios hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas di salah satu kios. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan merambat menghanguskan 15 kios di pasar itu. Damkar Padang, Pariaman mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi ada di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.